Seberapa kamu yakin kalau seandainya masih temenan nih ya, atau temen-temen aja, seberapa kamu yakin kalau seandainya kamu mati, hal terburuk ya. itu hal terburuk, mereka akan menangisi kepergian kamu. Ruang dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Di ruang dunia kali ini kita nggak jauh-jauh orangnya. Ini sambil cerita asik, cerita santai. Kok di sini pindah udah? Pindah kemana? Nah, kamu di sini, kamu di sini udah. Hah? Kenapa? Nggak sanggup juga. Oke, ini barusan obrolan dadakan yang sebenarnya Dia memaksa aku dia ngomong. kami lagi santai kan, lagi baring-baring di kamar, udah suami istri ya, teman-teman pasti tahu lah yang mengikuti bagaimana kita hidup kami. Jadi kami lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba aku ajak Kak Dinanya aku ajak, yuk kita podcast apa gitu. Kita cerita berbagi pengalaman. Kalau kemarin udah pertama kali mendaki gunung, nah kali ini Kak Dina harus berbagi pengalaman. Aku tuh nggak pernah mendaki gunung. Ya kalau apa ya, kalau dia sudah pernah mendaki gunung yang tinggi itu memang begitu. Nah jadi kawan-kawan, sudah ada Kak Dina di sini di samping saya, orang terdekat saya yang paling dekat. Tidur, bangun, makan semuanya Deketan. dekat. Nah, jadi ada juga kemarin yang bertanya di DM ataupun di WA, Bang coba Kak Dina langsung berbagi cerita dan informasi tentang ada sih tentang bagaimana awal mula bisa hobi di alam, sama gunung mana yang pertama kali Kak Dina daki, sampai waktu itu ada komitmen sebenarnya. Kenapa kami kenal waktu itu sebelum nikah ya, kenapa waktu sebelum nikah kok belum mendaki, tapi setelah nikah baru mau mendaki kan gitu. Nah, itu kan tentu ada ceritanya. Kira-kira dari Kak Dina lah, kita dengar langsung lah. Saya diam, aku diam aja. Silakan Kak Dina, kok bisa di alam? Padahal kalau dicari tahu, Kak Dina ini bukan anak papala, bukan anak pondok tapi kok alumni pondok, maksudnya alumni pondok tapi bukan anak papala, bukan juga tinggal di hutan kayak saya, maksudnya di desa. Aku pribadi kan tinggal di desa. Kalau Kak Dina ini demi lahan di sini, demi lahan yang kalau di apa ya, ibaratnya itu kota kabupaten lah, pembinaan itu kota kabupaten di sama lebih begitu di kota. Kira-kira kenapa bisa di dalam? Aku boleh duduk lebih dekat dengan kamu? Boleh. Nggak, kayaknya semakin dekat semakin hilang ya. Iya, harus begitu. Oke, silakan. Oke, perkenalkan dulu lah ya, namaku Dina Sani. Teman-teman bisa panggil aku Dina, Nurul, Dindin, siapa aja boleh. Kak Din, Kak Nana, boleh ya. Basic aku emang nggak pegiat alam sama sekali enggak. Kalau ditanya gimana awal mula bisa mendaki, tentu aja karena sudah bersuami. Waktu sebelum bersuami kok nggak mendaki? Nah, sebenarnya udah pengen ya. Jadi beberapa kali aku secara pribadi ngeliat teman-teman pegiat alam nih yang suka main di alam, yang suka mendaki ke hutan atau ke air terjun gitu. Kayak rasanya pengen gitu, tapi setiap kali izin sama ayah masih ada batasan gitu. Anak perempuan itu, kalau kata ayah ya, anak perempuan itu mau kemana sih tanpa mahram gitu kan, nggak ada yang jagain, terus itu tempat kan nggak tahu tempat apa gitu. Ya udah, motivasinya apa gitu loh, mendaki atau pergi menjelajahi alam tapi tidak didampingi oleh mahram. Gini, waktu itu ayah aku kan pernah bilang,
ntar ya ada temen-temen yang bisa jagain atau ada abang-abang yang bisa jagain kan. Setelah pegiat alam biasanya kita pasti udah tau lah kan sesolid apa gitu kan teman-teman pegiat alam dengan sesamanya gitu. Tapi waktu itu ayah bilang gini, seberapa kamu yakin kalau seandainya masih temenan nih ya atau teman-teman aja, seberapa kamu yakin kalau seandainya kamu mati, hal terburuk ya itu hal terburuk, mereka akan menangisi kepergian kamu ya kan, menolong kamu lah di kondisi terburuk kamu, misalnya terpleset atau gimana gitu kan, pasti ada batasannya tetap ada. Tapi kalau seandainya udah mahram atau suami gitu kan, pasti mereka berusaha untuk menjaga kamu dengan sebaik-baiknya penjagaan, karena tanggung jawab kan emang udah berpindah gitu. Dan dia pasti aja bisa disalahkan gitu kan, karena bisa jadi kelalaian suami atau apa gitu. Itu sih kurang lebih. Jadi sebelum menikah orang tua memberi saran kan gitu. Saran itu kan kewajiban orang tua kan memberitahu. Nah, itu anak juga pasti harus mempertimbangkan gitu ya. Cuman di sini yang dikasih bawahi ya tentu Kak Dina mungkin sebagai anak yang ica-icanya berbakti. Emang berbakti ya sekolah sih. Berbakti kepada orang tua sehingga ada ajakan ataupun ada yang bisa apa namanya yang ingin mengajak Kak Dina untuk berangkat ke alam itu diredam, ditahan sampai pada akhirnya selesai finishnya di setelah menikah. Iya. Jadi waktu itu kita sebelum nikah kan kenal gitu sama Arya. Terus Bang Arya bilang, ntar aku kasih apa ya, semacam honeymoonnya kita ke Gunung Kerinci. Aku bilang aku aja nggak pernah mendaki gitu kan. Masa pendakian pertama aku ke gunung kedua tertinggi Indonesia. Nah, honeymoon aja teman-teman. Ya maksudnya ya kan honeymoon jalan-jalannya gitu loh ya. Biasanya honeymoon itu identiknya. Oh iya. Teman-teman yang biasa tahu. Bukan gitu. Maksudnya jalan-jalannya, staycationnya gitu kan ke situ gitu. Terus ya ke situ gitu. Tapi semakin aku kan cari tahu dulu gimana treknya Gunung Kerinci ya kan. Aku pasti cari tahu treknya, persiapan yang harus aku lakukan gitu kan. Nggak mungkin aku tiba-tiba nikah mendaki gitu kan. Itu sulit menurut aku gitu. Jadi persiapan itu aku lakukan sebelum aku nikah. Mulai dari persiapan fisik, persiapan mental, persiapan psikis. Oke. Nah, persiapan jadi kan gini. Sebelum menikah itu. Fisik itu psikis ya? Sama ya? Beda ya? Psikis itu lebih ke mentalnya. Ya kan jadi sebelum menikah itu punya komitmen, Kadina punya komitmen untuk mendaki. Nah, aku pribadi yang akan lakukan dengan Kadina tentu harus bijak juga. Nah, ketika itu adalah saran dari orang tua menasihati dan aku pribadi yang mendengarkan informasi itu ya mau gimana kan gitu. Dan kita sebagai laki-laki yang ya mau coba untuk bertanggung jawab waktu itu coba ya udah apa-apa, itu kan apa ya, tidak ada pernah paksaan ya, nggak ada paksaan, nggak ada ya intinya tidak ada paksaan untuk mengajak Kadina waktu itu lagi sebelum menikah. Tapi yang jelas itu dia, kalau bisa nanti setelah menikah kita harus menaiki gunung kan gitu. Ini Kerinci lah pertamanya. Jadi ketika naik Kerinci itu sebelumnya, nah itu harus ada persiapan. Nah itulah yang dilakukan Kadina. Dina sendiri pun ternyata persiapan gitu. Dia terstruktur, terorganisir lah, sehingga ketika menaiki Gunung Kerinci pertama kali perempuan menaiki Gunung Kerinci pula, dan halangan pula. Nah, jadi kalau bagi saya pribadi mau halangan mau apa segala macam, saya tidak melarang, tapi ada yang harus dipersiapkan. Nah, persiapan apa yang Kadina waktu itu lakukan nanti di video selanjutnya kita bahas. Kalau ini kita
kita bahas kenapa kok Kak Dina bisa mendaki gunung kan gitu ya. Nah, itu yang jelas persiapannya itu bisa kita jelaskan lah ya nanti ya, menjelaskan secara spesifik. Oh masih ada lagi video selanjutnya? Ada dong, harus. Ada. Jadi video ini kan untuk mengedukasi teman-teman kenapa anak perempuan itu wajib dan harus menurut apa kata orang tua. Tadi itu alasannya karena iya tentu sebelum menikah nih ya, ridho kita itu masih dipegang oleh orang tua. Setelah menikah, anak perempuan khususnya kan ridhonya sudah berpindah ke suami. yes. Ayah secara pribadi kalau sudah menikah bukan lepas tangan ya, maksudnya sudah memberikan kepercayaan penuh kepada suami untuk mengarahkan aku atau membawa aku kemana aku pergi selama itu masih baik. Nah, jadi harus dijaga teman-teman, apalagi yang perempuan, teman-teman laki-laki nih kalau mau ngajak yang teman perempuannya atau dalam konteksnya pacar lah, silakan lah ajak, tapi enggak ajak silakan ya, silakan ajak, tapi yang perempuan suruh izin dulu sama orang tuanya. Kalau diperbolehkan silakan, tapi kalau tidak diperbolehkan jangan. Dan begitu juga perempuan ketika nanti ada yang mengajak laki-laki, saran sama saya ya, sama tadi, kalau belum boleh, kalau belum diperbolehkan orang tua jangan sampai berangkat, karena kan rindu orang tua itu kan rindu Allah kan rindu orang tua kan gitu. Saya aja namanya laki-laki dari awal mendaki gunung sampai hari ini masih izin sama orang tua. Mamanya, pokoknya kalau aku selalu lihat itu ya, kalau abang mau berangkat aku pasti bilang, Ma aku mau berangkat ke sini gitu. Jangan kan gunung ke misalnya kita belahan atau mau kemana gitu di luar dari kamar pasti mau. Karena rindu Allah itu ya dari orang tua. Anak laki-laki. Sebelum atau sudah menikah. Ya simpelnya begini, ketika nanti kita di perjalanan kita awalnya kita memberi informasi ke orang tua kan, izin sama orang tua. Ketika terjadi sesuatu di jalan atau terjadi sesuatu di lokasi, ketika kita telepon orang tua tidak kaget. Itu sih simpelnya. Kemudian ya namanya kita sama anak kan, sama orang tua kan, itu kewajiban kita mendengarkan. Nah, jadi setelah menikah Kak Dina ini barulah mendaki gunung. First ya, the first sama Inggris, the first mountain Kerinci. jadi Gunung Kerinci, gunung tertinggi kedua di Indonesia, perempuan, halangan, baru menikah. Jadi langsung mendaki Gunung Kerinci. Gak bisa gitu, maksudnya apa ya? Awal mulanya itu kan maksudnya dari segi mental ya, kok mau gitu, apakah kepikiran tuh gunung tinggi gitu? Kepikiran. Jadi kan emang kayak udah di notice nih di pikiran kan, pertama kali kita mendaki kita bakalan ke Kerinci, emang aku siap kan kayak gitu kan. Nah itu tadi kita kan nggak bisa kadang meyakinin diri kita sendiri. Nah Bang Are ini yang meyakinin kamu bisa gitu kan, kamu bisa kalau seandainya persiapan kamu matang gitu kan. Jadi ya udah dari mulai dikatakan persiapan, aku mulailah cari tahu kira-kira ke Kerinci ini dibanding gunung lain apa yang harus aku persiapkan lebih gitu kan. Tentunya tadi persiapan fisik. Nah jadi secara secara pengetahuan sedikit bahwa gunung itu sebenarnya sama, itu sama, yang membedakan itu adalah dari orangnya sendiri. Nah ketika kita itu persiapan dan mempelajari bagaimana Gunung Kerinci, bagaimana gunung yang ada di sekeliling kita, nah kurang lebih itu sama aja. Gunung itu tidak jauh beda dengan gunung yang lain. Gunung Kerinci ya, walaupun gunung tertinggi di Indonesia, tidak ada masalah ya. Nah, itulah yang memang betul aku kasih pemahaman sedikit lah. Kalau kata abang itu, abang selalu bilang kayak gini, kamu yang paling tahu diri kamu gitu kan. Sanggup atau enggaknya itu tergantung kamu. Nah, jadi banyak juga yang bertanya kemarin, Bang, aku ini perdana. Sebenarnya tidak masalah, tidak ada masalah bagi kami
kayak pribadi ya nggak ada masalah selagi dia mau mendengarkan orang, kemudian kembali lagi dia mau bergerak, dia mau persiapan, banyak persiapan nanti kita jelaskan. Persiapan itu banyak, jadi pas hari H ya, siap, kayaknya siap dan tidak ada masalah. Masalahnya cuma satu sebenarnya, karena halangan itu apa ya, bisa dikatakan itu hanya perempuan yang tahu. Saya juga nggak terlalu memahami sedikit lah orang, tapi yang tahu rasa sakit itu kan perempuan ya. Kita memang waktu itu sampai puncak ya, kita sampai di bawah tubuh udah sedikit lagi badan, tapi sudah tak sanggup, tapi memang fisik berbicara lain ya, perut nggak tahu rasanya gimana, belum gitu. itu mungkin bagi Karina Udah dan bagi teman-teman yang halangan udah luar biasa lah kalau bahasa teman-teman perempuan ini yang halangan gugut. Jadi simpelnya itu. Kalau waktu itu ada kamera, aku bakal lambaikan tangan ke kamera Ya. terus bilang nggak sanggup, tapi aku bakal balik lagi. Jadi PR nggak apa-apa. Perdananya kerinci sampai di bawah 17 cm, udah mendekati puncak, paling kalau hitungan jam 1 jam lah, belum lagi puncak aja nggak sampai sekitar setengah jam sampai. Nah, jadi PR kalian. Nah, jadi itulah apa ya, pertama kali yang lagi gunung ya, gunung kerinci. Berapa orang kamu? Wah itu rame. 34 ya, kami 34 orang, perempuannya 4 atau 5. Nah, 5. iya ya, bagaimana proses perjalanannya nanti di video selanjutnya kita jelaskan. Setelah itu pertama mendaki gunung, yang kedua ke Gunung Talang. Gunung Talang. Nah, Gunung Talang ini sedikit unik ya, maksudnya sedikit unik, mengerikan, menakutkan juga sebenarnya. Ketika di Gunung Talang itu, pendaki kedua dia. Bulan selanjutnya Ya. Jadi Arvin Adventure ini kan punya agenda rutin yang setiap bulannya selalu berangkat ke Gunung Sumbar. Nah, kita kan Sumbar, terus per 2 bulan ya, per 3 bulannya kita ke Kerinci gitu. Jadi setelah Kerinci itu biasanya balik lagi ke Talang, habis Talang Merapi kan. Jadi setelah Kerinci waktu itu kita pergi ke Gunung Talang kan. Nah, pertama kali saya bawa orang hamil di Gunung Talang, inilah dia. Jadi kami ternyata gini, kami tidak menyadari ini, bahwa ternyata Kak Dina ini pas di Gunung Talang itu hamil, sudah isi berapa minggu? Baru ya, paling baru sekitar 3-4 minggu ya, atau 1 bulan lah. Nah, tahunya kami Kak Dina itu hamil itu ketika pas seminggu atau 2 minggu sekali? Semingguan lebih. Karena kan habis dari Gunung Talang juga pulang ke Rahu. Iya, kami masih aktivitas. Berenang lagi di sungai. Iya, aktivitas seperti biasa. Masih nggak tahu lah, masih orang ya. Padahal kalau dipikir, kalau lihat-lihat di TV itu kan, orang hamil itu biasanya muntah-muntah awalnya gitu kan. Memang muntah-muntah waktu kalau itu fisik ya. Nah, itu fisik, muntah-muntah, mual-mual lah intinya, muntah-mual. Tapi waktu itu memang belum ada karena kita belum tahu. Iya, belum ada sampai ke Gunung Talang itu belum ada indikasi gejala itu. Gejala itu belum ada. Jadi kita dari Gunung Talang ada sedikit terduduk jatuh ya, terpleset terduduk begini ya. Jadi ternyata di situ sudah untungnya iya hamil Arin ya. Untungnya memang nggak kejadian apa-apa kan gitu. Nah, aku pikir waktu itu gini, waktu setelah itu dan kemudian kemudian tahu hamil, aku mikir, karena kalau misalnya apa-apa kan aku juga yang merasa bersalah kan.
dia bakal kena ngomelin dua keluarga. Pastinya. Nah, tapi memang tak terjadi apa-apa, tak ada masalah apapun, alhamdulillah tidak ada gejala apapun. Ya setelah seminggu turun kontrol, ternyata diambil air biasa. Ambilnya tahunya sudah turun gunung, di gunung itu udah gede, ya kan bahagia ya, Was-was jadinya. was-was juga iya. Jadi seiring berjalannya waktu kami terus kontrol lah kan. Pas pertama ngeliat kontrol sih yang paling dua dia nggak apa-apa, dia udah jatuh nih, dia udah berenang nih gitu kan, udah berenang di sungai, tuh minum-minum air sungai lah kan, pasti udah minum-minum air sungai, air gunung, udah tuh satu tergelincir dan lawan segala macam di gunung. Tapi ya tidak terjadi apa-apa. Apa ya, Kak Dina ini mungkin karena dari awal itu fisiknya sudah dilatih lah, jadi kuat fisiknya, ya ini tidak berpengaruh ke janin gitu kan. Tapi yang perlu digarisbawahi, kalian yang tahu kondisi fisik masing-masing. misalnya hamil kedua, aku pribadi nggak menyarankan orang hamil untuk menghitung. Aku pribadi yang menyarankan orang hamil karena apa? Nanti kita kan mulai jelas lagi. Jadi aku tidak menyarankan perempuan hamil untuk menghitung, tapi karena belum itu tidak tahu apa, ya kan? Dia tidak tahu karena tidak ada gejala apa itu. Karena semua berpesan pengetahuan aman ya, selalu pribadi. Dan orang hamil itu meluas, ada tanda-tanda pun ada aja. Baca ini mas, baca itu juga, baca kita lihat di video di TV, lemas dan sini nggak ada gejalanya apa. Bahkan sampai hari akhir kami tanda maksudnya hamil banyak apa? Biasanya berapa? Ya tanda-tanda jam tiga malah akan buka memang nggak ada hamil, pokoknya teman-teman tahu nggak dan bagaimana orang itu, makanya itu dapat dikali cuma dari kalau sebenarnya nggak yang kayak sama maksudnya orang melihat saya merasa masih gitu dari sampai ada sakit nggak masalah. Di awal ini pertama kali itu nggak ada yang bilang, jadi kalau jadi kita melihat bangun alam pribadi nggak tahu kali itu tapi kami itu karena orang berbeda kan bisa aja karena fisik berbeda apa tadi katanya terkait jadi fisik tapi di bawah kali teman-teman yang tanya jadi sesuatu mungkin ya yang jadilah makan ada sudah jual ya ada gunung kan jadi kita gunung ya ada mendapatkan yang ini bukan di gunung yang itu kok bukan di gunung teman nanti kabar pikir boleh sih ya boleh sih pesan gunung kabarnya istri di kok bu di secara jodoh suka ya memang nggak baik lah etika yang harus baik boleh ada hal-hal istri jaga tidak boleh apalagi ke suami tapi itu yang belum jawab kalau belum tidak boleh lagi istri agama jauh lebih lagi yang melarang tidak boleh soal dia pertemanan di gunung jelas bahkan ini bukan karena pas ini itu ya kan lagi gunung jadi bulannya itu kadin setelah singgung. Nah ini lagi gunung ini benci siapa dulu setelah nikah baru dan siapa kamu istilahnya dekat ya dekat ini tadi betul kalau nikah itu ada yang ada yang kalau sudah berhatan itu ada kok gitu. Karena saya mungkin pribadi di pandangan ada orang tidak saling teman yang lain tapi kawan waktu di kawan itu bukan yang lain kita gunung jadi iya bagaimana jelas kan boleh tadi kan awalnya kan kita kayak pembayaran kontrolnya itu ada tanggung jawab sama dan bertanggung jawab dan saya jawab apa mau jawab ketika jadi
jalan itu di gunung waktu maksudnya dekat kan baru pertama lagi itu akhirnya ada karena makanya ada ya masuk sedikit lah kedinginan biasa apa masak beda apa ya beda suhu beda gimana tuh waktu itu enak beda nggak boleh nih kalau nanti banyak banyak nih kayaknya mikirnya. Jadi yang waktu om itu aku inget sih nah aku kan maaf ini ya sebenarnya mungkin karena di Gunung aja sih aku kayak emang bagus ya fisik aku kalau udah sama udara sama progress down kalau masih bergerak kan kalau misalnya udara dingin nggak tahu masih gerak lari atau apa bergerak aku nggak kenapa tapi kalau seandainya aku udah dalam posisi tidur gitu jangan cuaca di luar gitu dalam kamar kan pakai kipas lagi tidur terus dia kedinginan aku bisa menggigil nah jadi waktu itu aku udah notice nih sama Maria bang aku bisa ini kan tidur di gunung kan aku pertama kalinya terus udah pas tahu dia bang ini aku takut nih cuaca kan dingin nih kerinci ini gitu pas waktu kita sampai ada juga ya kan buat sangat anginnya angin kan kencang jadi udah aku kasih tahu ke Bang Arya kalau fisik aku biasanya kurang nih aku bisa menggigil di udara dingin aku bilang oh iya aku padahal udah kayaknya biasa ini atau apa gitu dan bakal dilatih Bang Arya tapi ternyata waktu aku tidur dia berkali-kali banget ya pokoknya aku kalau menggigil terus aku sadar Bang Arya tuh lagi cek terus kalau di itu lagi ngapain coba hidupin kompor ya hangatin supaya menghangatkan sedikit ada kompor kan apa yang maksudnya kompor itu menghangatkan tapi sebentar aja lama-lama terbakar jadi beberapa menit tuh jadi kalau misalnya ya aku juga tidurnya namanya udah rada dingin kayak gitu nggak bisa nyenyak kan tapi tidur lah dibilang kalau tidur tenaga terisi lah jadi udah tidur cetek oh ngeliatin Bang Arya udah lagi manasin air gitu kan sambil nyupin kompor gitu terus apa dia abang pakai satu sleeping bag ya waktu itu ya pokoknya ada juga pokoknya aku itu jaketnya Bang Arya itu dikasih semua jadi aku udah double jaket pakai SB itu udah luar biasa perjuangannya carilah lagi yang bertanggung jawab sih ya gitu lah kurang lebih teman-teman nanti kita bahas lebih detail lagi di video selanjutnya kurang lebih begitu Kak Dina tentang jawaban aku sama Kak Dina oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ruang Dunia.